Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian pertama dari anuitas di muka. Berikut ini adalah diagram waktu dari pembayaran setiap awal periode sebesar 1 selama N periode, atau di sini merupakan anuitas di muka. Di sini bisa Anda lihat bahwa pembayaran pertama dilakukan pada waktu 0 atau saat ini, atau awal periode 1, kemudian di akhir periode 1 sekaligus sebagai awal periode 2, awal periode 3, awal periode 4, sampai awal periode ke N atau akhir periode ke N-1. Dengan total keseluruhan selama N periode ini ada sebanyak N pembayaran. Sama halnya dengan anuitas biasa, pada anuitas di muka kita juga akan mencari dua kuantitas dasar yang akan kita hitung. Di sini kita asumsikan bahwa tingkat bunga per periode adalah I, di mana I lebih besar dari 0, dan di sini ada dua tanda panah yang diberi angka 1 dan angka 2 sama seperti di anuitas biasa. Tanda panah pertama itu muncul pada saat pembayaran pertama dilakukan atau di waktu 0. Jadi tepat di saat pembayaran pertama dilakukan. Sama seperti anuitas biasa, angka 1 ini juga menyatakan present value dari anuitas pada saat ini yang kita notasikan dengan A double dot N. Selanjutnya, kita akan punya tanda panah kedua yang ada di waktu N, yaitu satu periode setelah pembayaran terakhir dilakukan. Nah, di sini sama seperti anuitas biasa, kita akan menghitung yang disebut dengan nilai akumulasi dari anuitas pada waktu N atau future value dari anuitas pada waktu N yang dinotasikan sebagai S double dot N. Sama halnya dengan anuitas biasa, di anuitas di muka kita juga akan memiliki formula untuk present value dan nilai akumulasi atau future value. Berikut adalah formula untuk present value anuitas di muka. Kita perhatikan kembali diagram waktunya. Di sini perbedaan utama antara anuitas di muka dan anuitas biasa adalah dari sisi posisi mulainya dan posisi berakhirnya. Di anuitas di muka kita mulai dari waktu T0 dan berakhir di awal periode N atau akhir periode N-1. Sementara kalau di anuitas biasa kita mulai di akhir periode 1 atau di angka 1 dan berakhir di periode ke N. Nah, kita lihat formulanya sama cara untuk mendapatkan formula anuitas di muka, yaitu dengan menggunakan konsep deret geometri. Kita perhatikan formulanya sebagai berikut. Di sini A double dot N sama dengan penjumlahan dari 1 tambah V kuadrat sampai V pangkat N-1. Angka 1 di sini merupakan present value dari angka 1 yang ada di waktu 0. V di sini adalah present value dari angka 1 yang ada di angka 1. Kemudian V kuadrat adalah present value dari pembayaran sebesar 1 di awal periode 3 atau akhir periode kedua, dan begitu seterusnya sampai pembayaran di akhir periode N-1 atau awal periode N yang present value-nya sebesar V pangkat N-1. Di sini dengan cara yang sama, dengan formula deret geometri, kita akan peroleh nilai dari penjumlahan ini sebagai 1 min V pangkat N per 1 min V. Dengan menggunakan hubungan antara 1 min V dengan I, kita dapat bahwa 1 min V sama dengan IV, dan 1 min V juga sama dengan D, sehingga formula dari A double dot N adalah 1 min V pangkat N per D. Perhatikan perbedaannya dengan anuitas biasa. Anuitas di biasa, bagian pembilangnya tetap sama, 1 min V pangkat N, cuman bagian penyebutnya adalah I, sementara di A double dot N, pembilangnya adalah 1 min Vn juga, tapi penyebutnya adalah D. Bagaimana dengan nilai akumulasi atau future value dari anuitas di muka? Kembali kita lihat diagram waktu dari anuitas di muka. Nah, sekarang kepentingan kita adalah bagaimana cara menentukan nilai di titik 2 ini ya.
Kita lihat formula dari anuitas di muka adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat sama seperti waktu kita mengerjakan nilai akumulasi untuk anuitas biasa. Pada anuitas di muka, nilai pertama ini 1 plus I itu merupakan nilai akumulasi dari 1 yang ada di awal periode N atau akhir periode N-1. Diakumulasikan ke waktu N. Begitu seterusnya, 1 plus I kuadrat adalah dari waktu N-2, kemudian dari waktu 1 itu adalah 1 plus I pangkat N min 1, dan dari waktu 0 itu adalah 1 plus I pangkat N. Kemudian dengan menggunakan formula deret geometri, kita peroleh penyederhanaan dari penjumlahan ini sebagai 1 plus I kali 1 plus I pangkat N min 1 per 1 plus I min 1. Ini dengan disederhanakan, maka ini akan diperoleh 1 plus I pangkat N min 1 per I kali V, dan kita tahu bahwa I kali V sama dengan D, sehingga bentuknya menjadi 1 plus I pangkat N min 1 per D. Sama halnya seperti present value, dengan akumulasi anuitas di muka dengan nilai akumulasi anuitas biasa pun perbedaannya adalah di bagian penyebut, yaitu kalau di anuitas di muka dibagi dengan D, sementara di anuitas biasa dibagi dengan I. Hubungan antara A_N dan S_N pun dapat dicari sebagaimana hubungan antara AN dan SN pada anuitas biasa. Hubungan pertama antara A_N dan S_N serupa dengan hubungan pertama pada AN dan SN, yaitu bahwa S_N itu merupakan akumulasi dari A_N. Jadi S_N adalah A_N kali 1 plus I pangkat N. Kemudian hubungan yang kedua itu adalah 1 per A_N sama dengan 1 per S_N tambah D. Ini pun memiliki bentuk yang serupa dengan anuitas biasa, yaitu 1/AN sama dengan 1/SN plus I. Jadi perbedaannya adalah di bagian kanan ini. Kalau di anuitas di muka ditambah D, kalau pada anuitas biasa ditambah I. Cara interpretasinya pun similar dengan yang ada di anuitas biasa yang akan dipelajari pada saat belajar nanti sinking fund dan amortisasi. Nah, hal menarik yang akan kita bahas pada bagian ini itu adalah hubungan antara anuitas biasa dan anuitas di muka. Terdapat 4 hubungan yang akan kita bahas. Sebenarnya tidak hanya 4 ini saja, cuman 4 ini yang paling kelihatan hubungannya. Untuk bisa melihat hubungan tersebut, kita lihat kembali diagram waktunya. Nah, di sini kita sudah lengkapi semua diagram waktunya dengan titik-titik yang sesuai dengan anuitas biasa ataupun anuitas di muka. Kembali kita perhatikan bahwa AN itu berada di satu periode sebelum pembayaran pertama, di sini. Kemudian tadi sifat dari anuitas di muka adalah A_N itu posisinya berada persis di pembayaran pertama, berarti di sini. Kemudian pada saat kita belajar anuitas biasa, kita sudah bahas bahwa pembayaran terakhir itu posisinya sama dengan posisi dari nilai akumulasi atau SN. Dan pada anuitas di muka tadi sudah kita singgung bahwa S_N itu berada satu periode setelah pembayaran terakhir. Bisa kita lihat di sini bahwa pembayarannya ada yang dilakukan sebanyak N kali. Ya, jadi ini posisi AN, A_N, SN, dan S_N. Nah, perhatikan bahwa yang kita lihat itu adalah banyaknya pembayaran ya. Jadi NN indeks yang ada di setiap AN, A_N, SN, atau S_N ini bukan berdasarkan waktunya, tetapi berdasarkan berapa banyaknya pembayaran yang dilakukan. Jadi ini hal yang menjadi catatan penting pada saat Anda belajar anuitas. Oke, hubungan pertama antara anuitas biasa dan anuitas di muka adalah bisa kita lihat A_N yang ada di sini itu sama aja dengan AN yang kita akumulasikan ke waktu 1. Jadi A_N adalah AN kali 1 plus I. Sebagai implikasinya berarti AN itu adalah A_N dikali V. Ya.
Jadi sebenarnya makanya hubungan sini saya tampilkan cuma 4, karena sebenarnya bisa banyak hubungan yang bisa kita kreasikan dari posisi ini. Selanjutnya, hubungan yang kedua adalah A double dot N itu adalah 1 plus AN min 1. Nah, hubungan kedua ini diperoleh dari bentuk, coba Anda perhatikan. A double dot N ada di waktu 1. Nah, kalau misalkan kita memiliki bentuk dari A double dot N ada di sini, maka sebenarnya ini dari 2 sampai waktu N ini bisa kita anggap sebagai anuitas biasa, tapi banyaknya hanya sebanyak N-1. Sehingga A double dot N ini adalah 1 yang ada di sini plus 1 sampai 1 yang ada di sini dari waktu 2 sampai waktu N, itu adalah sebenarnya anuitas biasa kalau kita hitung di waktu 1. Tapi hanya sebanyak N-1, yaitu AN-1. Sehingga A double dot N adalah 1 plus AN-1. Kemudian hubungan yang ketiga itu adalah S double dot N, itu adalah Sn kali 1 plus I. Jadi, Anda bisa lihat S double dot N ini ada di waktu N plus 1, Sn ada di waktu N, sehingga nilai yang ada di sini adalah sebenarnya nilai yang ada di sini kita akumulasikan satu periode atau dikali 1 plus I. Kemudian hubungan selanjutnya adalah S double dot N itu adalah Sn plus 1 dikurangi 1. Nah, ini juga bentuknya similar dengan yang kita bahas di bagian yang nomor 2 ini. Jadi seolah-olah nanti saya tambahkan 1 ada di sini. Nah, kalau 1 ada di sini berarti total pembayarannya seluruhnya ada sebanyak N plus 1. Sehingga di sini kalau kita hitung langsung di sini itu jadinya adalah Sn plus 1. Tetapi karena ini sebenarnya nggak ada, kita kurangkan kembali dengan 1. Demikianlah video bagian pertama dari anuitas di muka. Berikut referensi yang digunakan untuk membuat video ini. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca modul yang telah di-upload di iDALS dan kerjakan semua latihan yang diberikan. Sampai jumpa di video bagian kedua.